Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Google Meet. Yang pertama adalah membuka dan membuat rapat instan. Kita bisa membuka Google Meet dengan dua langkah, yaitu yang pertama dengan mengklik atau memilih di sini di aplikasi Google atau titik 9 ini kita klik, lalu kita pilih Meet, kita cari aplikasi Meet. Atau kita bisa juga langsung menuliskannya di browser ini dengan klik mengetik meet.google.com. Saya seperti itu, lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya di sini akan masuk halaman dari Google Meet. Lalu untuk membuat rapat instan, kita bisa juga menggunakan dua cara dengan klik rapat baru, lalu memilih mulai rapat instan, ataupun kita bisa menuliskan di sini khusus untuk akun belajar ID ya. Nah, kita klik di sini misalnya GMT Slaung. Kita klik di sini lalu tekan gabung. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini lalu kita klik gabung. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini tampilannya, lalu kita mungkin bisa menambahkan orang atau juga menyalin link ini untuk menambahkan rekan kita untuk mengikuti Meet. Nah, saya akan mencoba untuk menambahkan orang. Saya akan menambahkan akun saya sendiri menggunakan akun Gmail pribadi saya. Nah, sini saya akan masukkan linknya, lalu saya akan bergabung. Saya matikan dulu suaranya agar oke. Seperti yang sudah dijelaskan, karena ini bukan akun belajar ID, maka akan meminta persetujuan. Nah, di sini saya sudah bergabung untuk mengikuti meeting ini. Nah, di sini saya akan mematikan, maaf, bukan yang ini, tapi akan saya matikan akun saya agar bisa dibedakan ya, akun pribadi dengan akun belajar ID saya. Lalu yang kedua, saya akan melakukan perubahan tata letak pada akun Gimit saya ini. Pada rapat ini saya akan mencoba mengubah tata letak. Nah, kita klik titik 3 atau opsi untuk mengubah tata letak, lalu kita ubah tata letak. Nah, di sini akan tampil berbagai macam pilihan untuk merubah tata letak. Ingin membuat secara otomatis, bersusun, sorotan, maupun sidebar. Jika bersusun seperti ini, tampak kotak-kotak seperti ini. Jika sorotan seperti ini, jika sidebar seperti ini contohnya. Misalnya kita buat sidebar, jadi akan begini. Yang satu tampil, nah di sini, ini kalau ada orang banyak akan tampil di sebelahnya sini. Lalu saya akan coba buat secara bersusun ya, sama seperti tadi. Jika banyak maka akan semakin kecil urutannya kotak-kotak seperti ini. Nah, ini adalah cara mengubah tata letak, bisa kita pilih sesuka hati kita. Selanjutnya, saya akan mencoba membagikan layar, yaitu presentasi. Nah, di sini atau share screen, presentasikan sekarang. Di sini ada seluruh layar, di mana kita akan membagikan keseluruhan layar yang ada di depan kita. Dan kalau untuk jendela atau window, untuk membagikan layar aplikasi tertentu yang kita pilih saja. Misalnya seperti ini, kita bisa memilih salah satu yang mana yang akan kita bagikan, seperti itu. Lalu kalau untuk tab, ini juga membagikan tab yang mana atau layar tab yang sedang kita pilih saja yang akan kita bagikan, tapi hanya berupa tab-tab di Chrome tab, misalnya seperti ini. Ini yang terbuka di Chrome,
Apa saja yang terbuka di Chrome ini akan kita bagikan, misalnya seperti ini. Saya akan bagikan salah satu misalnya. Nah, ini berarti akan muncul seperti ini di tampilannya, kurang lebih. Kalau di Chrome tab seperti ini tampilannya. Kurang lebih begitu. Nah, ini adalah contoh untuk melakukan share screen atau ya untuk memberi contoh untuk melakukan share screen dari ketiga menu ini. Nah, selanjutnya akan mencoba untuk merubah background atau merubah visual effect. Nah, untuk merubah visual effect ini ada di sini, yaitu di opsi lainnya. Kita klik di sini, lalu kita mencoba terapkan efek visual atau visual effect. Kalau di bahasa Inggrisnya di sana, ini lalu kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencoba dengan background revo yang seperti saya pakai ini, ataupun Bapak Ibu bisa memilih background-background lainnya, misalnya seperti ini. Maka akan tampil sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Nah, ini seperti salju-salju, atau kita seperti duduk di kursi, misalnya seperti ini, atau kita seperti ini, itu terserah Bapak Ibu untuk memilihnya. Kurang lebih cara memilihnya seperti itu, akan otomatis terpilih dan merubah efek visual. Nah, selain itu juga di sini ada menu chat yang bisa kita gunakan untuk melakukan chat dengan sesama rekan kita di Google Meet atau di rapat ini, misalnya untuk bertanya atau menyapa, misalnya halo, atau bertanya siapa yang sedang menanyakan sesuatu yang sulit dan sebagainya, bisa kita lakukan di sini. Nah, selain itu, jika mau bertanya, kita bisa juga untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan, kita bisa mengangkat tangan seperti ini. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan ketika kita sedang rapat dengan banyak orang, ya. Untuk misalnya kita mau bertanya, tapi daripada kita harus langsung membuka mikrofon kita dan takutkan mengganggu orang yang sedang berbicara, kita bisa mengangkat tangan kita. Seperti itu. Ini adalah salah satu fitur yang sangat bagus di Google Belajar ID ini, yang dimana tidak terdapat di Gmail pribadi kita, kalau sebagai penyelenggaranya adalah Gmail pribadi kita. Seperti itu. Nah, satu lagi yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan Google Meet yaitu tentang papan tulis virtual atau Jamboard yang bisa kita gunakan untuk melakukan kolaborasi dengan anak didik kita, misalnya seperti menggunakan papan tulis virtual. Nah, kita bisa mencobanya. Papan tulis virtual ini bisa digunakan untuk memvisualisasikan ide di papan tulis virtual. Link ini bisa dikirim ke semua orang yang ada dalam panggilan ini, seperti itu. Misalnya kita akan mulai papan tulis baru, ya. Saya akan mencoba memulai papan tulis baru. Nanti akan bisa ditampilkan. Misalnya saya tampilkan, ya. Misalnya saya akan tampilkan, saya presentasikan kepada audiens saya minta audiens saya misalnya untuk bisa mengikuti papan tulis virtual ini, lalu akan saya bagikan ke rapat saya, seperti itu. Jadi ini bisa langsung dibagikan dan langsung bisa kita lihat apa saja isinya, seperti itu. Nah, ini akan langsung bisa dibagikan. Kurang lebih kalau dibagikan, tampilannya menjadi seperti ini. Nah, lalu misalnya nah ini akan muncul baik di dalam punya saya sendiri maupun di orang lain yang sedang berada di rapat bersama saya. Misalnya di sini orang yang sedang rapat dengan saya akan ikut mengisi Jamboard. Jadi beliau hanya perlu mengklik di chat, lalu diklik alamat Jamboardnya. Nah, kalau misalnya yang mengakses itu bukan akun Belajar ID, akan meminta akses seperti itu, akan meminta akses. Jadi saya akan rubah dulu aksesnya supaya bisa digunakan akun saya tadi. Nah, untuk merubahnya bisa di sini.
Ketika kita klik bagikan, di sini akan muncul nah, akses ini kita akan pilih akses siapa saja yang memiliki link, lalu kita rubah menjadi editor. Jadi orang lain yang memiliki link ini bisa untuk merubahnya. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengganti aksesnya. Lalu saya akan mencoba merefresh dulu karena ini tadi aksesnya ditolak. Kan saya refresh dulu. Nah, saya sudah bisa masuk ya. Misalnya saya akan menulis juga pembelajaran abad 21. Saya akan klik seperti ini. Lalu misalnya ini adalah rekan saya yang membuat seperti ini. Dan ini akan langsung muncul ketika akan langsung otomatis bisa masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini akan sangat menarik sekali jika kita gunakan dengan murid kita ketika sedang melakukan pembelajaran, untuk melakukan kolaborasi, ya misalnya ketika pembelajaran jauh-jauh ya, ataupun dengan rekan kita atau melakukan refleksi ketika merefleksi pembelajaran juga bisa. Jadi kita bisa mengirimkan link ini kepada murid kita untuk mereka kerjakan di rumah, misalnya seperti itu, jika mereka tidak membawa HP. Nah, atau kita juga bisa ketika melaksanakan pelatihan atau apa untuk digunakan untuk melakukan refleksi, misalnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan Google Meet yang tadi belum sempat tersampaikan karena beberapa kendala. Uh, Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.